selesai azannya. Mari kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung open mic ya. Nggak usah di kolom chat. Oke? Karena aku nggak standby kolom chat, jadi teman-teman bisa langsung open mic dan kita bisa langsung bahas. Oke? Biar ada interaksi gitu ya. Jadi bukan kuliah nih, jadi sesi akhir nanti nggak ada sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan itu sudah selama diskusi kita berlangsung. Oke, kalau misalnya aku terlalu cepat atau minta untuk dijelasin ulang gitu ya, bilang aja open mic. Mbak Amel, kecepatan Mbak Amel misalnya gitu. Nggak apa-apa open mic ya. Oke, mungkin di sini ada yang belum kenal aku. Nah, ini dia, saya juga lulusan dari STI KPM, dulu juga sempat jadi Kadep PSDM tahun 2015, 2016 kalau nggak salah sih. Tuh kalau teman, oh iya, mau nanya, kan kemarin, foto-foto yang pengurus di pojok masih ada nggak sih? Masih ada, Mbak. Ada di pojok. Yang di bingkai itu kayaknya masih ada. Ada, ditaruh mana? Terakhir ke sana sih ditempel. Oh, Maksudnya udah kayak ditempel ya? di bingkai terus di tembok gitu. Iya, udah, maksudnya udah dipasang ya, udah dipajang ya di pojok ya? Sudah, Mbak. Oke, soalnya kemarin info terakhir itu di tempat, aduh siapa sih ketua yang terakhir sebelum ini siapa? Siapa yang botak itu, siapa namanya? Mas Ferry. Bukan, sebelumnya Ferry, berarti sebelumnya Ferry siapa? Mas Bian. Oh bukan deh, bukan Abian. Atasnya Bian deng. Mas Farhan. Farhan. Farhan tuh yang ini ngotak-ngatik foto pengurus Mirai. Dikasih tahu Abdul sih. Tapi sekarang udah di pojok lagi ya. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ini anggota BES semua kan ya? Atau campur? Iya, Mbak. Anggota BES? Iya. Nah, oke. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya besok udah offline, kalau main ke pojok, nah itu ada aku tuh di kita. Permisi dikit. Oke. Lanjut. Nah, poin diskusi kita itu ada ini. Konsep dan prinsip dasar. Jadi ini basic dulu ya. Jadi kita membangun fondasinya dulu nih teman-teman. Gitu kan? Biar fondasinya teman-teman tuh dapat dulu, terus mindsetnya juga benar dulu gitu kan. Perkara nanti teman-teman seiring berjalannya waktu mau jadi investor, mau jadi di pasar modalnya ini mau swing gitu kan, atau mau scalping ya, sekalipun kayak Mas Abdul tuh ya jebolan base juga, itu juga nggak apa-apa, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman dapat fondasinya dulu, dapat basicnya dulu ya kan, sama mindsetnya benar dulu gitu ya. Poin-poin kita ini konsep dan prinsip dasar, analisis teknikal, jenis-jenis grafik dan tren gitu kan, support dan resisten, price pattern, jenis-jenis indikator, sama tips tradingnya ya. Nanti teman-teman wajib nanya. Nanti kalau yang nanya apa ya? Untuk 10 penanya pertama, nanti aku bakal isiin OVO atau GoPay-nya 50.000. Oke? Siap, Mbak. Ya, jadi siapin pertanyaan. Kalau misalnya nanti banyak peminatnya, banyak yang nanya, tidak menutup kemungkinan aku tambah kuotanya. Jadi biar teman-teman semangat. Oke? Nah, ini dia. Di pasar modal itu ada dua analisis. Ada analisis fundamental dan ada analisis teknikal. Ya, fundamental itu nanti teman-teman baca laporan keuangan ya, menganalisa gitu kan. Nah, itu nanti
bisa ada teman-teman pelajarin juga ketika teman-teman ambil mata kuliah MK, ALK, kalau yang akuntansi ya. Terus sama apa ya? Sama apa guys? Aku lupa. Yang udah semester akhir. Bantu jawab. Pengurus nih, bantu jawab. Apa ya? MK biasanya Mbak. MK ALK. sama ALK ya? Iya. Analisis laporan keuangan. Nah, nanti teman-teman bakal mendalami lebih dalam di situ. Nah, kalau yang ketika teman-teman ambil mata kuliah itu di situ teman-teman belajar gimana cara bikinnya sama cara bacanya. Nah, tapi nanti di pasar modal teman-teman akan menggunakan bagian yang cara menganalisisnya, cara membacanya itu seperti apa sih. Nah, itu teman-teman bakal dalamin juga di mata kuliah itu. Jadi buat kayaknya wajib ya, mata kuliah wajib nggak sih itu? Wajib Mbak. Nah, oke. Yang akuntansi wajib kalian benar-benar fokus cara menganalisa laporan keuangannya. Kalau bikinnya ribet gitu kan. Nah, nanti ya nggak apa-apa ya, namanya kuliah ya kan, tanggung jawab ya. Udah ngambil mata kuliah itu tanggung jawab harus bisa, tapi yang teman-teman harus perdalam dan asah terus itu gimana cara bacanya, cara menganalisa laporan keuangannya itu, karena itu penting ya. Itu cara menganalisa itu teman-teman bisa pakai seterusnya gitu. Tapi kalau ketika bikin laporan keuangannya ya itu kan ketika teman-teman mau jadi akuntan. Nah, tapi untuk cara bacanya, cara baca analisanya itu bisa dipakai semuanya, termasuk teman-teman ketika mau memilih perusahaan ya. Jadi fundamental itu nanti teman-teman menjawab pertanyaan mau beli saham apa nih gitu kan. Perusahaannya sehatkah, perusahaannya menghasilkan laba atau enggak, kemudian dari rasio-rasionya nanti itu masuk dalam kategori perusahaan yang sehat atau enggak. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang analisis teknikal itu menjawab pertanyaan kapan kita beli dan kapan kita jual. Karena nanti kita belajar cara untuk membaca grafiknya, ya, baca pergerakan grafik, membaca tren, nah kayak gitu. Oke, ingat ya guys, 10 penanya pertama dapat OVO atau GoPay. Oke, yang kedua itu konsep dasar analisis teknikal. Konsep dasarnya gini. Analisis teknikal mempercayai harga bergerak dalam tren tertentu. Tren ini akan bergerak terus secara konstan hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Kemudian ini yang follow the smart money ya. Ada dua. Yang kedua itu yang kontarian. Nah, biasanya nih dipakai para trader nih. Nah, para trader kadangkala tidak memperhatikan fundamental dalam membeli saham, hanya memacu kepada saham yang secara analisis teknikal. Jadi, kalau yang trader-trader yang trader scalping gitu-gitu ya, trader swing, nah itu mereka ini cenderung entry masuk beli saham sama jual saham itu hanya berdasarkan pergerakan teknikalnya, grafiknya, dia mau naik atau mau turun, nah kayak gitu. Karena mereka ini hanya memanfaatkan momen kenaikan aja, jadi nggak disimpan lama ya. Beda dengan teman-teman yang mau beli perusahaan untuk investasi jangka panjang di atas 1 tahun, keep-nya, keep perusahaan itunya, keep perusahaan keep perusahaannya terus selama lebih 1 tahun. Nah, itu teman-teman wajib mendalami atau mempertimbangkan fundamentalnya juga. Tapi ketika misalnya teman-teman cuma mau beli hari ini beli besok jual atau beli minggu ini minggu depan jual, nah itu teman-teman perlu perdalami teknikalnya aja cukup gitu ya. Oke, kemudian prinsip dasar analisis teknikal. Prinsip dasarnya yang pertama itu market atau price discount everything.
Ya, jadi semua informasi pasar itu sudah tercermin dalam pergerakan harga pasarnya. Karena kadang gini teman-teman, jadi misalnya kalau yang udah praktek di pasar modal ya, misalnya teman-teman di sini ada pengurus yang udah praktek, itu kan pasti biasanya kayak mau momen di mana laporan keuangan yang kuartal 2 atau kuartal 3 gitu ya mau keluar gitu ya. Nah, ternyata hasilnya positif. Nah, itu biasanya harganya naik kan, naik duluan kayak gitu. Kemudian infonya laporan keuangannya ternyata positif. Ada juga apa namanya mau ada good news. Nah, itu pasti biasanya harganya naik juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi informasinya itu sudah tercermin di dalam pergerakan harga sahamnya. Kemudian yang kedua itu price move in trend. Jadi analisis teknikal itu mencoba untuk mengidentifikasi titik beloknya. Jadi titik belok mau belok naik atau belok ke bawah gitu ya. Kemudian yang ketiga, history repeat itself. Jadi analisis teknikal itu mempercayai bahwa data historis masa lalu mempengaruhi pergerakan masa depan. Jadi ada kalanya pergerakan grafik itu dia membentuk pola yang berulang. Ya, kadangkala ada yang seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu ketika mau entry, mau masuk di saham. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis grafik. Jadi jenis grafik itu ada banyak macamnya. Cuman di sini saya cuman ambil 4 nih. Yang pertama itu ada line chart, kemudian ada bar chart, kemudian ada candle, sama ada volume. Nah, nanti apa namanya? Kita lihat nih, yang line chart itu kayak apa, bar chart itu kayak apa gitu ya. Nah, ini yang line chart. Jadi kayak garis gitu doang ya. Jadi garis kalau apa namanya udah melewati titik tengahnya itu berubah jadi biru. Kalau ada di titik di bawah titik tengah itu merah kayak gitu-gitu. Nah, cuman ini tuh jarang dipakai. Kenapa? Karena apa namanya kayak kurang mantep gitu kalau cuman pakai garis ini. Tapi ada juga yang pakai. Cuman tidak banyak gitu ya. Banyak orang atau banyak investor atau trader itu lebih sering pakai yang candle chart. Nanti kita akan melihat candle chart itu kayak apa sih gitu kan. Nah, ini yang bar chart dulu nih. Bar chart tuh bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, nanti itu ada garis ada warna biru, ada warna merah, itu apa sih Mbak Amel gitu kan. Bingung aku ngelihatnya. Nah, tenang. Nanti kita pelajari lebih dalam. Oke, selanjutnya, nah ini tadi kan ada garis ya, ada garis horizontal kecil nih ya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, itu tuh apa sih Mbak Amel gitu kan? Nah, itu ini penjelasan detail dari grafik bar chart dan candle chart. Jadi, garis itu terbentuk dari opening price, itu O ya, H itu high price atau harga tertinggi, L-nya itu low price, kemudian C-nya itu closing, harga closingan di jam 3. Kalau open-nya di jam 9. Ya. Kemudian istirahat jam berapa nih istirahat? Ada yang tahu? Istirahatnya bursa jam berapa? Yo, open mic. 12 sampai setengah 2 ya. Salah. Kurang tepat. Yuk, ada lagi. Sore, Mbak. Istirahatnya. Kalau sore kan closingnya. Yo, Google. Buka HP-nya Google. Ayo, anak-anak milenial. Jangan scroll IG dan TikTok doang nih. Setengah 12 sampai setengah 2. Hah? Sorry? Setengah 12 sampai setengah 2. Nah, betul. Setengah 12 sampai setengah 2. Yaitu
aturan baru ya semenjak pandemi ini, jadi setengah 12 sampai setengah 2. Kalau yang aturan lama itu dari jam 12 sampai jam setengah 2. Ya, jadi ada pemotongan jam 30 menit ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi misalnya O-nya kita fokus ke O nih. O-nya misalnya kita ke yang bar chart yang kursornya ini, teman-teman. Fokus ke kursor, gambar 10. Open-nya itu di bawah, ya kan? Kemudian low-nya juga di bawah sini. Kemudian naik. Nah, high-nya di sini, kebetulan closing-nya juga di bagian high-nya. Nah, tapi kalau yang sampingnya nih, sampingnya yang kiri. Nah, open-nya tuh di tengah, ya kan? Sempat turun ke bawah, ya. Pergerakan harga itu sempat turun ke bawah sampai membentuk low price-nya atau harga terendahnya, kemudian naik nih, bergerak naik lagi sesi 2 misalnya naik gitu kan, sampai menyentuh di harga tertingginya dia, terus ternyata closing-nya turun lagi dong di harga open-nya. Nah, ini kalau misalnya bentuk candle seperti ini namanya doji biasanya, ya. Terus yang kalau ini open-nya di sini ya, kemudian turun, kemudian bentuk low harga terendahnya, kemudian naik ke harga tertingginya, ternyata closing-nya dibawa turun lagi di sini ya, C-nya. Oke, nah yang ini candle chart, ini sama, cuman kalau yang bar chart ini kan tadi kayak gini, jadi kelihatan gitu garis horizontalnya ya, garis horizontalnya yang kecil-kecil ini. Tapi kalau candle itu bentuknya seperti lilin kayak gini. Nah, kalau ini kan ada candle warna biru, ada warna merah. Mungkin aku mau coba tes Mbak Gita. Yo Mbak Gita. Ini yang candlenya yang kursornya ini opennya di mana? Opennya di bawah. Mana kursornya? Nih, candle yang ini. Opennya di mana? Ya, di bawah situ, Mbak. Oke. Terus high-nya? Di paling puncaknya. Ini ya. Terus closing-nya? Ya, itu di situ. Ya, jadi dia sempat tertinggi di sini, kemudian ternyata closing-nya agak ke bawah dikit. Nah, jadi kayak garis garis horizontal yang membentuk badannya istilahnya. Nah, itu jadi agak turun. Kemudian kalau yang merah nih, saya mau coba mana ya, Mas Robin. Ada Mas Robin? Masih ada? Mas Robin? Mana nih Mas Robin Suhendra? Lagi nggak bisa on mic katanya Mbak. Oh ya. Pengurus siapa aja yang hadir? Mbak Gita, pengurus yang hadir siapa aja? Hah? Regina. Regina mana nih Kak Regina? Aloysia juga tuh Mbak. Kita tes nih kalian nih. Biar ada interaksi gitu, biar aku nggak ngomong dewe. Oke, Mbak Regina mana Mbak Regina? Open mic, monggo silahkan. Mana nih Mbak Regina? Bobo apa ya? Atau itu ada Mana pertanyaan nih? Mbak di kolom chat. Oh iya. Oke, udah ada pertanyaan. Mas Zaidan dibantu ya Oh iya. untuk meringkas siapa aja yang nanya. Oke. Sama nanti diringkas, diinfoin aku nomor handphonenya. Iya Mbak. Oke. Dari Kak Zevanya, Aiko. Ini aku nggak asing deh sama namanya. Kayaknya aku juga nggak sih, Mas, yang follow up Mas Zevanya ya? Kalau nggak salah sih.
kalau nggak salah, soalnya banyak ya. Oke, izin bertanya, secara umum harga emas kan cenderung selalu naik. Apakah disarankan melakukan hold selama 1 tahun? Lalu, apakah semua saham emas itu sama aja? Lalu bagaimana mengetahui titik jenuh harga? Tuh, ini pertanyaannya ini udah lanjutan ini ya. Oke, jadi kalau emas itu nanti apa namanya? Kalau di saham ini teman-teman itu nggak beli harga emasnya, tapi teman-teman beli perusahaan yang produknya itu emas. Ada beberapa, ada 2 sih. Coba sebutkan Mas Zaidan. Ayo, perusahaan yang produknya emas apa aja? 2 aja. Antam Oke, Antam. Satu lagi. sama mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Aduh, ini gimana ini PSDM ini? Siapa ya? Kalau Octavio nih, pengurus bukan ya? Nah, itu boleh itu Mbak. Oke. Mas Octavio, satu lagi apa selain Antam? Apa ya? UBC itu apa ya? Beda ya? Apa? Google UBC. coba. Tanya UBC Mbak itu Google. Antam UBC. Antam UBC, kok aku malah baru dengar. UBS, sorry. Bukan. Itu nggak listing deh kayaknya. Nggak listing. Satu lagi ada apa? MDKA. Iya, dijawab Mas Robin. Mas Zaidan lihat chat. Oke, nah yang pertama itu ada Antam ya, ANTM sama MDKA. Nah, NICL ini juga emas toh. Aku baru tahu. Aku nggak memperhatikan. Aku yang hafal di otakku tuh yang udah di luar kepala perusahaan yang produksinya emas itu Antam sama MDKA. Yang familiar ya. Kalau NICL kayaknya baru nggak sih? Apa karena baru ramai ya? Baru aku memperhatikan. Oke, itu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya mau beli emas itu kemarin aku udah jelasin belum sih kalau emas itu bukan investasi waktu di pertemuan awal? Udah jelasin belum? Belum ya? Belum kayaknya. Belum. Oke, jadi emas itu batang emas ya, emas batangan itu ya, yang emas murni itu ya, atau yang udah apa namanya, ada beberapa yang udah berupa digital kan, ada kan, pakai aplikasi gitu belinya. Nah, kalau emas itu menurutku ya, itu bukan investasi teman-teman. Kenapa? Karena di situ dia hanya mempertahankan nilai, ya. Mempertahankan nilai itu gimana sih Mbak Amel gitu kan pengertiannya? Jadi mempertahankan nilai itu hanya ketika misalnya nih katakanlah apa namanya, misalnya motor nih harganya sekarang 17 juta misalnya ya. Nah, terus teman-teman beli apa namanya, beli emas senilai 17 juta itu. Nah, terus teman-teman keep selama mungkin 3 tahun ya, katakanlah 3 tahun. Nah, di tahun ketiga itu teman-teman hanya tetap bisa beli 1 motor ya, karena kan setiap tahun kan juga ada inflasi kan. Nah, itu teman-teman hanya bisa tetap beli 1 motor. Tapi ketika teman-teman investasi di instrumen yang benar atau bisa dikatakan investasi itu ketika misalnya di tahun ketiga itu teman-teman bisa beli motor itu ya sejumlah 17 juta itu minimal bisa beli 2, bonus bisa beli 3. Nah, itu berarti teman-teman sudah berinvestasi di instrumen yang benar. Gitu ya. Salah satunya saham. Teman-teman bisa apa namanya, dalam 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun itu bisa berlipat-lipat kalau caranya teman-teman benar.
gitu ya. Jadi kalau saranku, kalau misalnya teman-teman mau mempertahankan nilai atau mengamankan aset, boleh monggo untuk beli emas. Tapi kalau aku sih lebih senang ke reksadana daripada ke emas, ya, sama ke saham. Kalau aku pribadi, gitu. Untuk apakah semua saham emas itu sama aja? Perusahaan emasnya ya yang kita bicarakan ya, karena kita kan lagi ngomongin saham. Perusahaan yang produksinya emas itu beda-beda, jadi pergerakannya itu beda-beda. Walaupun kayak misalnya harga emas lagi naik nih, nah pergerakannya memang sama cenderung naik, tapi harganya beda, polanya juga beda, gitu ya. Jadi beda. Oke, kemudian lalu bagaimana mengetahui titik jenuh harga? Nah, nanti kita praktek langsung atau nanti ada dibahas di sini kayaknya. Kalau misalnya belum ada dibahas di PowerPoint, nanti kita langsung ke hotsnya, gitu ya. Ditunggu. Oke, sama pertanyaan dari Mas Awang nih, Ferdian. Nanti ada penjelasan support dan resist enggak ya gitu. Mau tanya tentang itu. Ada bahas, nanti kita bahas ya. Jadi yang pertama Mas Zaidan ya, Mas Zevanya, Aiko. Nomor handphonenya. Ya, Mbak. Oke. Selanjutnya ya tadi belum jadi ini yang merah kan candlenya atau siapa? Mbak Regina ya tadi ya yang tidur Lagi ya nggak pergi menjawab. ternyata. Oh pergi. Terus siapa lagi Mbak Gita yang pengurus nih? Kita Sandy, tes. Mbak. Sandy Aluisia tuh, Mbak. Nah Sandy, Kak Sandy sini. Come on. Paling semangatnya dia. Apa? Mana nih? Halo Mbak. Halo Mbak Sandy. Nih kita tes nih Mbak Sandy nih. Candle yang merah ini, kursor. Iya, Ini ya. Opennya di mana? opennya di bawah nggak sih Mbak? Oh bukan. Jadi, Aduh, ayo Zaidan opennya udah di mana? di atas berarti. Yes, di atas ini ya, yang garis horizontal ini. Kemudian, low-nya di mana? Low-nya di Low-nya. garis yang paling bawah ini. Ini ya. Hmm. Oke, yang bentuk ekor ini. Nah, terus udah nyentuh ke lowernya di sini nih. Nah, kemudian closing-nya di mana? Close-nya di tubuhnya yang bagian bawah ini. Ini ya, yang penutup di bagian batangnya itu ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi opennya di sini ternyata sempat ke bawah nih penurunan ya kan. Nah, tapi ternyata closingnya dia dibawa naik lagi ke sini. Jadi closingnya dia di tengah-tengah ini. Jadi membentuk badannya tuh setengah gitu ya. Sisanya tuh ekor. Nah, kalau ekor ini berarti dia bergerak naik lagi ke atas. Jadi bentuknya ekor. Kalau yang warna biru berarti dia dari yang sempat menyentuh ke atas, terus ternyata closingnya dibawa ke bawah lagi, tapi masih di area biru. Gitu, pemahamannya ya. Kalau warna biru itu berarti closingnya di atas harga open, ya. Kalau warna merah berarti closingnya di bawah harga open. Oke, masuk pemahamannya? So ya, masih cukup mudah dipahami ini. Oke, kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia tadi perbedaan candle chart dan bar chart. Ini adalah pada candle chart itu dia memiliki body. Nah, ini tadi ya, bodinya di sini, real bodinya. Kemudian
yang dibedakan secara warna ketika harga saham naik atau turun. Tadi ya warna apa namanya, kalau yang di sistem HOT tadi, kalau warna biru itu dia naik, kalau warna merah itu dia turun. Oke. Kemudian garis pada luar badan mencerminkan harga tertinggi dan terendah dalam sesi perdagangan, baik harian, mingguan, atau bulanan, ya, yang disebut dengan shadow. Atau ini ada shadow itu ada upper shadow, ada lower shadow. Ya, kalau upper shadow itu merupakan harga tertinggi. Ya, ini ya penjelasannya ada di screen teman-teman. Kemudian upper shadow harga tertinggi berada di atas bodinya. Kalau lower shadow itu di harga terendah di sini ya, berada di bawah bodinya ini. Nah, oke, ada pertanyaan dari sini? Dari candle chart dan bar chart. Di kolom chat ada pertanyaan lagi, Mbak. Tapi masih mengenai emas. Oke deh. Oke, selingan ya, biar kita langsung bahas aja. Pertanyaan dari Mbak Puput. Kak izin bertanya, kalau mau beli emas digital kan bukan investasi, tapi kalau beli saham emasnya itu investasi gitu. Kenapa bisa menguntungkan kalau beli sahamnya, Kak? Padahal sama-sama di emas. Oke. Kalau kita beli perusahaan yang produknya emas, itu berarti kita investasi. Kenapa investasi? Karena pergerakannya kalau kita tarik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu dia cenderung naik. Nanti kita cek nih, atau cek sekarang. Cek nanti atau cek sekarang. Yuk, jawab. Open mic. Siapa monggo bebas. Sekarang? Iya, Kak. Oke. Oke, di screen teman-teman udah sistem HOT. Oke, kita buka yang chart monthly-nya ya, karena kita berbicara tentang investasi kan. Kalau investasi berarti lebih dari 1 tahun. Nah, misalnya kita cek Antam. Nah, kita tarik garis. Misalnya nih, dari terendahnya tahun 2015. Ya, harganya 285. Oke. Terus kita tarik tertingginya kemarin di tahun 2021 Januari ya. Coba yuk hitung berapa persen tuh kenaikannya. Coba kalkulatornya, handphonenya digunain yuk. Scroll TikTok, scroll Instagramnya berhenti bentar. Buka kalkulator. Yuk, berapa persen? Saya tunggu jawabannya. Silahkan open mic. Berapa persen? Ayo. Berapa persen? 1.100. 1.100% 1.100% bukan? Bentar ya. Aku juga buka kalkulator bentar. Memastikan. Dari 3440 ya kan, dibagi 285 dikali 100 ya 1.200 ya kurang lebihnya 1.200% dari tahun 2015. Berapa tahun tuh? Sampai 2021 berapa tahun? Ayo jawab. Ayo guys, jawab guys. Ya, aku nggak ngomong sendiri guys. Kayak orang gila nih. Berapa? 5. 5 tahun.
5 tahun bisa profit 1.200%. Investasi apa bukan? Investasi ya. Kalau misalnya teman-teman beli emasnya, ya kan, atau logam mulianya, atau yang berubah digital, nggak mungkin sih kenaikannya bisa 1.200% dalam waktu 5 tahun. Ya, gitu ya Mbak Puput ya, terjawab. Jadi Terima kita kasih. beli, ya, jadi kita beli perusahaan yang produknya itu emas, ya, itu adalah investasi. Nah, kenapa bisa menguntungkan kalau beli sahamnya? Nah, sudah terjawab. Untungnya adalah dalam jangka waktu 5 tahun itu bisa naik 1.200%. Coba kita cek perusahaan yang lain nih. Tadi kan ada Antam sama MBKA. Ya. Coba kita cek nih MBKA dari tahun 2015 dia baru listing ya. Terendahnya deh ini. Tahun 2016 harganya 324. Terus kita tarik ke tertingginya di Januari kemarin 2022 di harga 4.100. Coba hitung berapa persen? 1.278%. Nah, mantap. Ya. Jadi kedua contoh kita udah dapat 2 nih ya kan. Contoh kedua saham yang produknya emas itu kenaikannya mantap banget ya daripada misalnya kalau kita bandingkan dengan emasnya, produk emasnya. Gitu ya. Menjawab? Terjawab ya pertanyaannya. Oke, yang kedua ya Mas Zaidan, Mbak Puput nih yang dapat OVO atau GoPay. Nanti tinggal pilih ya teman-teman apa namanya, atau mau diseragamin aja OVO semua, GoPay semua. Gimana? Yang dapat Shopee Pay bisa nggak, Mbak? Waduh, siap-siap buat check out ya. Atau mau Shopee Food. Atau Shopee Food ya, yang lagi banyak promo ya. 50.000 bisa banyak. Ya kan? Ya Shopee Food juga, Shopee Food toh. Shopee Pay juga bisa sih. Nanti tinggal ini aja, yang tanya, itu nanti langsung ke hubungi Mas Zaidan, mau diisi apa. OVO-nya atau GoPay-nya atau Shopee Pay-nya. Ya. Kalau yang tidak menghubungi Mas Zaidan, yang nggak diisi ya, walaupun nanya. Oke Mas Zaidan, jadi yang follow up Mas Zaidan aja yang apa namanya, yang diisi, yang menagih janji Mbak Mamel nih. Mbak Mamel apa namanya, menepati janjinya atau tidak, gitu ya. Oke, terjawab ya. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nanti teman-teman mau ada yang tanya langsung silahkan. Bagaimana ya? Mbak mau tanya. Oke, boleh nih. Siapa nih yang nanya nih? Oh ya, Kak Risti. Gimana Mbak Ya, Risti? tadi kan bahas emas itu. Nah, dulu tuh Ibu tuh pernah beli, Mbak. Udah belinya itu udah jangka waktu kurang lebih 5 tahunan. Nah, tapi waktu dijual itu malah turun banyak banget. Terus Ibu kan tanya ke ibu-ibunya. Nah, tanya kok turunnya banyak banget tuh. Nah, terus kata yang jual emas tuh soalnya tuh udah emas lama, jadi nggak laku lagi gitu. Kalau kayak gitu. Emasnya berupa perhiasan atau emas murni batangan? Emas ini perhiasan. Oke, kalau emas perhiasan memang seperti itu. Ya. Oh, berarti harus yang batang gitu kalau investasi. Ya, untuk mengamankan nilai, bukan investasi ya. Mengamankan nilai. Iya. Jadi kalau misalnya perbandingan antara emas murni dengan apa namanya, emas perhiasan itu beda ya teman-teman. Apalagi kalau emas perhiasan itu bukan
bukan investasi, ya, karena nilainya itu tadi, ya, bisa turun juga karena emas lama. Nah, ya, kalau misalnya yang mempertahankan nilai itu biasanya yang emas batangan, yang emas murni itu, atau yang emas berupa digital, gitu, ya. Jadi kalau emang emas lama emang kayak gitu, apalagi yang perhiasan ya, memang harganya turun. Oke? Iya, Dijawab Mbak. ya, Kak Risti. Catat Mas Zaidan. Mbak Risti langsung hubungi Mas Zaidan. Oke, terus ini di screen-nya teman-teman udah jenis-jenis grafik? Sudah, Mbak. Oke. Kita ke... Nah, ini. Jenis grafik ada volume chart juga. Nah, volume chart ini menunjukkan transaksi yang terjadi dalam aktivitas perdagangan pada suatu sesi atau mencerminkan jumlah saham yang berpindah tangan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur intensitas dari perubahan harga saham. Nah, volume itu ada yang bagian bawah ini teman-teman, ya, yang bawahnya ini datar nih, yang di kursornya teman-teman. Ada warna biru, ada warna merah juga. Nah, kalau yang warna biru itu berarti transaksi pada hari itu lebih banyak dari transaksi dari hari kemarin, ya, patokannya hari kemarin. Tapi kalau merah itu berarti transaksi pada hari itu tidak lebih banyak dari transaksi di hari kemarin, gitu ya. Kenapa warna biru, kenapa warna merah? Dan ini transaksinya baik buy maupun sell, ya. Oke, selanjutnya kita ke trend line. Di sini pengertiannya ini ya, secara teorinya itu ada 3 tahap, ada akumulasi, ada bull market, ada bear market. Kalau akumulasi itu biasanya pergerakannya sideways. Sideways itu kalau kita tarik garis lurus itu kayak di situ-situ aja ya pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau bull itu berarti naik, ya, bergerak mencoba naik. Tapi kalau bear itu turun, gitu ya. Kemudian ada intermediate trend juga, ini kurang lebih 3-6 bulan fasenya. Terus ada minor trend, ini 1-2 minggu fasenya. Oke, nah ini trend line yang dimaksud tadi ya. Jadi market itu ada fasenya teman-teman. Ada fase di sini di bawah ini sideways ya, yang tadi atau fase akumulasi, kemudian fase uptrend atau fase bull gitu kan. Kemudian ada fase downtrend atau fase bearish gitu ya. Nah, jadi pergerakan harga saham itu tidak serta-merta selalu naik terus atau turun terus, ya. Jadi ada naik turunnya, tapi secara garis besar atau kita tarik garis panjang itu dia akan bakal kelihatan polanya, dia cenderung naik atau cenderung turun, gitu ya. Oke, selanjutnya trend lines. Nah, ini kayak tadi ya, jadi siklusnya tadi berdasarkan teori yang ini, kalau kita aplikasikan ke IHSG itu yang ini ya. Ini IHSG dari tahun 2005 sampai 2009 nih, belum update nih. Ini materi lama sih sebenarnya. Ya, cuman kurang lebihnya pergerakannya seperti ini. Ya. Ini sama apa namanya, ada fase akumulasi, ada fase uptrend ya. Ada fase distribusi, ada fase downtrend. Kita langsung aja ke supaya update ya. Ini kan udah lama banget nih. Apa namanya? IHSG-nya. Kita langsung ke HOTS-nya. Kita ke indeks. Ya. Bulanan aja ya kita supaya kelihatan fasenya. Oke. Tes fokus lagi nih. Siapa ya? Kak Anissa Yuniati. Yuk Kak Anissa.
open mic, kita discuss. Kak Anissa. Dirimu di mana, Kak Anissa? Yuk open mic yuk. Biar jadi paham nih. Ya, biar ada interaksi. Mana nih Kak Anissa? Mana ya? Nggak ada jawaban. Nggak dikasih OVO nih nanti nih kalau nggak ada jawaban nih. Atau Kak Ardian Hidayat. Kak Ardian Hidayat. Halo, dirimu di mana? Open mic. Silahkan. Waduh. Ini nggak ada yang jawab nih. Nggak dapat OVO nih nanti nih, nggak dapat 50.000 nih kalau nggak respon nih. Yuk respon yuk. Kita belajar bareng nih, kita discuss. Masa aku ngomong sama laptop? Kak Muhammad Rafi. Ayo, Kak Muhammad Rafi. Kak Muhammad Rafi. Bisa open mic. Mana ya? Bisa di open mic-nya nggak sih? Ya, Kak Muhammad Rafi. Lah, nggak ada juga. Ini pada nggak mau GoPay apa ya? Merespon nih. Nggak apa-apa loh, nggak usah malu-malu. Kita belajar. Kita kan sama-sama belajar nih. Jawabnya salah nggak apa-apa. Nggak dinilai kok. Malah kalau yang respon dapat OVO nih. 50.000 nih lumayan. Buat makan siang besok. Yuk, tadi siapa ya? Mas Taufik. Taufik Sabilal Aziz. Yuk, Mas Taufik. Open mic, monggo silahkan. Waduh. Mbak Ursula. Mbak Ursula. Mbak Ursula Selini. Yang kemarin sering chat aku nih. Mbak Amel ini gimana akunku udah jadi belum? Ayo sekarang. Open mic, Mbak Ursula. Mbak Ursula. Ya, pada nggak mau GoPay. Ya sudah, nanti tak kasihin Mbak Gita aja nih GoPay-nya nih, jatahnya nih. Ayo kita biar bisa sambil kenalan ini. Masa pengurus doang nih yang berani open mic? Ayo dong, ayo dong. Masa Mbak Gita mulu yang open mic? Kalau Mas Robin tadi nggak bisa ini ya, nggak bisa open mic ya? Udah bisa, Mbak. Oh, udah bisa, oke Mas Robin aja deh. Mas Robin, ngobrol Iya, yuk. Ada GoPay-nya jadi mau dia, Mbak. Iya, gitu dong harusnya. Aduh, generasi zaman sekarang harus dipancing dulu nih. Jadi soalnya lagi azan di depan. Oh, gitu. Oke. Oke, Mas Robin. Kursorku ini sedang fase apa nih? Sedang bearish, downtrend. Yes, betul gitu ya. Terus fase yang ini, kursor ini fase apa nih? Itu sideways bukan ya? Ya, betul. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau sideways atau fase akumulasi itu dia cenderung lurus ya. Jadi kayak di situ-situ aja pergerakannya. Tapi kalau misalnya kayak ini
cenderung naik terus ya, itu dia bullish atau uptrend. Kalau ada penurunan kayak gini itu bearish atau downtrend, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke materi, ke PowerPoint-nya. Ini nggak apa-apa loh teman-teman, respon kan kita sama-sama belajar. Siapa tahu aku bisa belajar juga dari teman-teman kan di sini. Ini nggak ada yang menggurui, nggak ada yang lebih jago ya. Aku cuman menang umur aja ya, jadi lahir duluan gitu kan, jadi lebih tahu dulu gitu. Ini ya di tempat teman-teman udah PowerPoint lagi? Udah, Kak. Oke. Ya, di Trendlines ya, screen-nya. Iya, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya adalah support resisten nih, yang tadi ditanyain Mas Awang ya, kalau nggak salah ya namanya. Oke, support line itu adalah garis pendukung. Nah, di sini adalah level yang mana terdapat kecenderungan harga akan naik karena pembeli lebih banyak daripada penjual. Ya. Nah, kondisi harga menyentuh garis support disebut oversold. Ya. Kemudian resisten line atau garis penolakan itu adalah level yang mana terdapat kecenderungan harga akan turun karena penjual lebih banyak daripada pembeli. Nah, kondisi harga menyentuh garis resisten disebut overbought. Ya, ini secara teorinya. Kalau pengaplikasiannya gimana Mbak Amel gitu kan? Nah, ini dia kalau kita gambar ya. Gambar di indeks ya ini ya. Jadi yang bawah ini merupakan garis supportnya ya. Yang bawah kemudian yang atas ini adalah garis resistennya. Atau istilahnya kayak target kenaikannya nih. Nah, kalau udah naik berhasil nembus garis resistennya atau enggak ya gitu. Nah, biasanya kalau garis resistennya itu tidak tertembus ya teman-teman, itu biasanya akan turun dulu. Nah, kayak ini ya. Nih, mencoba untuk tembus garis resisten di sini, tapi ternyata nggak tembus nih teman-teman. Akhirnya turun dulu. Kemudian di sini nyoba nembus lagi, ternyata nggak kuat, turun dulu ya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan nih polanya sama kan, mirip-mirip kan. Tembus di sini nggak kuat, turun dulu. Tembus di sini nggak kuat, turun dulu. Nah, pergerakan IHSG atau pergerakan harga saham itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kadang sering terjadi itu membentuk pola yang sama gitu ya. Pertanyaannya tadi nih, Mas Awang apa nih? Mumpung kita bahas support dan resisten, monggo open mic yuk biar 50.000-nya cair nih. Ini Mbak mau tanya, kalau itu kan ada garis resisten yang atas itu kan ada yang narik trendline jadi turun gitu kan Mbak? Yes. Dan ada resisten yang garis lurus. Kalau rejekannya yang garis lurus itu ada reject harga 4 kali, kalau yang trendline rejectnya juga 4 kali, itu lebih kuat mana resistennya daripada yang turun atau yang garis lurus? Yang miring kayak gini maksudnya? Iya, yang miring gitu kan rejectnya itu 5 kali toh Mbak. Lah yang garis lurus rejekan harganya juga 5 kali, itu garisnya lebih kuat yang mana ya? Tergantung pergerakan harganya, cenderung dia naik atau sideways. Ya, jadi kalau misalnya nggak pergerakan harganya itu lagi cenderung uptrend, ya lebih kuat yang ini sebenarnya yang lurus, yang horizontal. Kalau misalnya Mas Awang pakai yang garis horizontal, itu kan nanti jadi tahu nih pergerakannya dia ke level harga mana lagi sih, kan gitu. Kalau ini kan miring nih, jadi itu kayak kayak jauh secara trennya. Tapi kalau yang horizontal itu Mas Awang bisa jadi tahu nih kalau misalnya tembus dia ke level mana, gitu kan? Kalau misalnya nggak tembus dia ke
turunnya ke level mana. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing baik yang miring ataupun yang lurus itu punya fungsinya masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya posisi harganya uptrend dan agak panjang gitu ya, uptrendnya panjang, kalau untuk resistennya lebih kuat yang miring gitu ya, lebih yang miring kayak gini. Tapi kalau misalnya Mas pengen cari tahu support resistennya untuk kalau misalnya tembus ini ke level harga mana sih, nah itu pakai yang horizontal ya, pakai yang lurus gitu ya. Mas Along ya menjawab? Iya Mbak, makasih. Oke, siap. Langsung hubungi Mas Zaidan, jangan lupa nanti nggak cair tuh. Oke, selanjutnya ke chart pattern. Sebelum lanjut, minum bentar ya guys ya. Haus nih. Teman-teman yang mau minum, minum dulu juga boleh. Sambil ngemil-ngemil atau makan juga boleh. Nah, kita ke chart pattern. Nah, analisis teknikal itu tidak percaya bahwa harga bergerak acak, namun bergerak dalam pola. Ya, kayak tadi ya, pola, dan sering terjadi itu mengulang pola yang sama. Ya. Nah, analisis teknikal ini mengelompokkan pola ini sebagai berikut. Yang pertama, itu istilahnya namanya reversal atau polanya itu head and shoulder ya versus introvert. Yang kedua itu continuation. Continuation itu kayak pola yang berkelanjutan ya. Namanya bisa ada triangle, ada ascending triangle atau descending triangle. Terus kemudian ada pola flag juga, ada wedge juga. Nah, buat teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah pasar modal, pasti ada, ini ada di bukunya ya, buku teorinya. Itu. Nah, ini dia pola reversal atau dengan bentukan pola head and shoulder ya. Jadi head and shoulder itu nggak cuma sampo doang ya, jadi ada pergerakan harga sahamnya juga. Nah, head and shoulder itu bisa dikatakan tuh kayak gimana sih Mbak Amel? Nah, ini yang puncaknya ini ya, yang shouldernya ini dia sejajar, ya kriterianya sejajar. Kemudian di atasnya itu ada V top 1. Nah, itu dia bisa dikatakan sebagai head-nya. Dan bisa dikatakan pola head and shoulder kalau yang shoulder-nya ini dia sejajar. Tapi kalau tidak sejajar ya berarti belum memenuhi kriteria head and shoulder gitu ya. Kemudian ada pola juga namanya double top ya. Jadi ini membentuk V itu di atas ya kayak gini. Ada dua contohnya, gitu kan? Kemudian ada juga double bottom. Nah, kalau double bottom ini biasanya, ini teman-teman kalau misalnya lagi screening saham, terus ketemu pola double bottom, ini enak banget. Kenapa? Karena dia naiknya bakal lama, bakal tajam ya. Jadi kalau double bottom, ini pola yang mengindikasikan bahwa harga saham akan cenderung naik. Kalau double top, lawannya. Harga bergerak akan cenderung turun. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini, pola-pola ini? Tidak ada, aman, mudah dipahami ya. Oke. Nah, ini ada pola chart continuation. Ini ada pertanyaan dari Kak Silvanya. Kak, chart pattern basicnya support dan resisten. Itu support resisten mana yang paling valid? Maksudnya gimana ya Mas Silvanya ya? Coba open mic. Kan ada pola high and low gitu kan. Ada support resisten. Nah, kadang kan support atau apa? Iya, misalkan high and shoulder gitu atau pola ya udah gini aja. High and shoulder. Okay. Ini kan ada support, ada resistan, ya. Nah, kan kadang kan
Ini ya. Kapan harga itu akan balik arah mantul atau tembus? Nah, yang valid itu yang di mananya? Di antara support sama resistennya. Jadi ketika teman-teman menemukan pola seperti ini, tetap ditarik garis mana supportnya, mana resistennya. Nanti ketika dia ada pembalikan arah, supportnya dong. Kalau polanya double top kayak gini ya. Jadi tergantung yang kuat yang mana itu tergantung dia chart patternnya ini polanya cenderung mau turun atau naik. Kalau misalnya double top, ini kan pola yang membentuk harga saham ini cenderung akan turun, ya. Jadi berarti kuncinya di support, ya. Jadi kunci kuatnya itu di support. Supportnya ini berhasil ketembus atau enggak? Kalau misalnya berhasil ketembus ke bawah, berarti dia akan lanjut ke bawah. Tapi beda cerita kalau misalnya teman-teman ketika screening saham itu ketemu pola double bottom. Nah, kalau double bottom ini kan supportnya di bawah, resistennya di atas. Nah, kuncinya itu di resisten. Ya, kalau pergerakan harga sahamnya bisa nembus resistennya berarti dia bakal lanjut tuh ke atas. Kuncinya di situ. Gitu Mas Devanya maksudnya? Menjawab? Yang dimaksud kayak gitu atau bukan? Kak Zevanya, dirimu masih ada di sini? Terdengar nggak? Gimana? Oh, berarti itu kita cuma nunggu kapan itu breakout, kapan enggak gitu kan? Yes, betul. Dengan bantuan support dan resistennya sama polanya. Polanya mau naik kayak ini double bottom ini mau naik atau double top mau turun kayak tadi. Gitu ya. Jadi awalnya Mas harus tahu nih polanya dia pola apa. Gitu kan? Pola yang kecenderungan menggambarkan harga saham mau naik atau turun. Itu dulu ya yang dipahami, yang istilahnya kayak dianalisa dulu nih. Nah, kalau udah kemudian barulah tarik support dan resistennya. Gitu. Gitu ya. Mas Zevanya? Iya, Kak. Paham. Oke. Jadi logikanya dapat? Tergantung pola chart patternnya ya disesuaikan. Jadi tadi kan tanya tuh yang support resisten mana yang paling valid atau yang paling kuat gitu kan. Nah, tergantung polanya. Pola patternnya ya disesuaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke chart continuation. Baik bullish maupun bearish symmetrical triangle. Nah, ini juga ada di buku Pasmod ya, kalau teman-teman ambil Pasmod. Nah, kalau ini kan bentuknya mirip-mirip ya. Kuncinya adalah awalannya. Awalannya ini dia dari bawah atau dari atas. Kalau misalnya awalannya dari bawah, berarti dia ada kayak akumulasi dikit dan dia mau lanjut ke atas. Tapi kalau pembentukan bentuk polanya ini dia awalannya dari atas, berarti dia mau lanjut ke bawah, gitu ya. Nah, ketika teman-teman kayak misalnya beli harganya di atas ini nih, terus ternyata turun, gitu kan. Nah, terus kok membentuk pola seperti ini? Nah, di saat ada pantulan seperti ini, itulah kesempatan teman-teman untuk keluar dulu sebelum harga sahamnya jauh lebih turun lagi. Gitu ya, jadi hati-hati. Tapi kalau misalnya teman-teman kebalikannya nih, kalau yang di pattern bullish-nya nih, kalau teman-teman udah beli di bawah nih, bawah terus ternyata koreksi. Lah kok
habis koreksi ada naik lagi nih, dan ternyata dia membentuk pola pattern seperti ini. Nah, itu teman-teman hold aja. Kenapa? Karena dia akan cenderung melanjutkan kenaikannya gitu ya. Jadi kayak naik terus istirahat bentar gitu kan. Nah, lanjut ngegas lagi. Nah, gitu ya untuk patternnya. Oke. Bisa dipahami di sini? Bingung nggak? Kalau misalnya bingung, open mic loh, kita discuss. Nanti yang mau discuss dengan saya yang berkenan open mic akan ada GoPay atau OVO atau Shopee Pay juga boleh 50.000 ya. Lumayan gitu kan. Untuk 10 kuota ya, Mas Zaidan, kalau 10 kuotanya udah terpenuhi ya udah. Oke. Nggak ada pertanyaan nih dari sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini juga ini sama ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis indikator. Nah, jenis-jenis indikator ini ada banyak banget teman-teman. Ya, ada banyak banget macamnya. Tapi di sini aku hanya mengambil contoh 4 aja yang biasanya familiar ya, yang banyak orang pakai gitu ya. Nah, analisis teknikal ini apa sih? Amel, indikator ini apa sih pengertiannya gitu kan? Nah, analisis teknikal modern menggunakan alat bantu indikator. Jadi indikator ini merupakan alat bantu kita untuk istilahnya memutuskan kapan mau beli dan kapan mau jual. Ya. Dan di sini saya mengambil beberapa contoh indikator. Itu yang pertama ada moving average ya. Kemudian ada RSI, kemudian ada stokastik gitu kan, kemudian ada price channel ya. Oke, kita praktek kayak apa sih bentuknya gitu kan. Nah, ini dia garis moving average. Moving average ini digunakan untuk mengidentifikasi sinyal bahwa tren telah dimulai, sedang berlangsung, atau akan segera berakhir. Nah, cara bacanya gini teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan kursornya. Ini ada angka 10, warna biru, 20 warna kuning, 60 warna hijau, kemudian 120 warna abu-abu. Ya. Nah, kalau misalnya warna hijau yang MA60-nya ini di atas, ya, di atas dari MA20 yang kuning dan MA10 yang bawah, itu berarti dia sedang fase downtrend. Ya, fase downtrend ya. Kemudian kebalikannya, kalau misalnya MA60-nya ini ada di bawah dari MA20 dan MA10, ini dia berarti sedang fase uptrend. Nah, kemudian kuncinya ini ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan kursor nih. Ini kunci dari istilahnya pembalikan arah dari fase downtrend ke uptrend. Ya, kuncinya di sini. Ketika pergerakan harganya bisa menembus MA yang istilahnya kayak makin rapet gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Moving average. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Octavio Fatur. Kak Mamel, cara buat garis MA tuh gimana? Oke, kita langsung praktek ya. Kita langsung ke HOTS. Nah, ini akhirnya muncul lagi. Oke, kita ke saham nih. Request mau saham apa? Yuk, mau saham apa nih? Aku hapus dulu. Request saham apa guys?
Kolom chat boleh atau open mic boleh. BBRI, oke. BBRI. Ya. Caranya itu tinggal teman-teman ini ya, perhatikan kursornya. Garis panah ini teman-teman klik dulu, kemudian ke technical indicator ya. Kemudian ke price indicator. Diklik 2 kali, kemudian diklik price moving average 2 kali. Nah, nanti akan muncul nih kayak gini. Tinggal ini ada 5, MA5, MA10, MA20, MA60, MA120 ya. Tadi sesuai dengan teorinya nih. Tapi kalau biasanya yang sering saya pakai itu yang MA10, 20 sama 60 aja. Kenapa? Karena kalau misalnya MA5 itu menurut saya terlalu cepat ya. Jadi sering terjadi itu menimbulkan false signal atau sinyalnya itu terlalu kecepatan. Jadi kemungkinan salahnya itu besar gitu ya. Terus kalau MA120 itu saya jarang pakai, itu hanya saya pakai ketika di kondisi tertentu aja. Ya, jadi kayak misalnya untuk pengalihan pembalikan dari tren ya, baik uptrend maupun downtrend, itu kalau pergerakan harganya udah sampai tembus MA120 itu berarti udah kuat nih. Berarti udah fix dia bakal pembalikan arah gitu ya. Jadi tertentu aja. Nah, kita klik dihapus aja nih, klik kanan, kemudian delete yang MA5 sama MA120. Nah, ini buat teman-teman yang sambil praktek buka HOTS-nya bisa sambil diklik-klik ya, kita praktek bareng. Nah, oke. Kita tes fokus lagi. Ya, kita tes fokus lagi nih. Ingat nggak ya yang disampaikan Mbak Amel nih? Mbak Rahmadita Gadisya. Mbak Rahmadita. Monggo open mic Mbak Rahmadita. Nanti dapat apa namanya OVO atau GoPay 50.000 atau kurang nih mau dinaikin 100.000. Over budget nih naik ke 100.000. Ya, Mbak Gita nih kesenangan dapat 100.000 nih. Ayo kita coba ya. Kita coba yang respon ya, yang berani respon pertanyaan kali ini Mas Zaidan dikasih note ya. Yang berani respon kali ini, sesi ini saya kasih isi 100.000 deh. Yang berani open mic. Ya. Acak nih, tes nih siapa ya? Yang tadi belum nanya. Kak Lucia. Lucia Latbual. Monggo silahkan open mic Kak Lucia. Ya Kak. Oke. 100.000 semangat ya. Belum, masih ngikut aja dulu Kak, masih dengar, belum buat itunya akun. Iya, tapi tadi penjelasannya memperhatikan ya. Iya, perhatikan. Oke, kita cek fokusnya nih. Saham lain deh, jangan BBRI ini tadi. BBCA. Nah, kalau posisinya yang di kursor ini, dia posisinya uptrend atau downtrend? Kak Lucia. Aku masih Ya, bersama Kak. di rumah Kak Lucia. Uptrend atau downtrend? Gimana Kak? Ini kursornya ini di sini. Ini uptrend atau downtrend? Di bawah ya? Downtrend downtrend apa namanya? Dari teori yang tadi. Kursor mana? Kursor yang mana? Aku gerak-gerak, kataku ikut bergerak. Ya, nih kursornya ini. Uptrend atau downtrend? Downtrend. Hah?
Don apa tadi? Downtrend atau Ya. uptrend? Suaranya putus-putus ya? Nggak dengar ya? Suaranya putus-putus ya, Kak. Ulangi lagi, Kak. Uptrend atau downtrend? Downtrend kah? Downtrend ya. Jawabannya fix. Kita Ya. lock downtrend. Jawabannya adalah salah. Uptrend dia, Kak. Kenapa uptrend? Karena MA60-nya nih posisinya di bawah nih. Di bawah, paling bawah dari di antara MA20 yang warna kuning, kemudian MA10-nya paling atas. Ya. Ingat-ingat ya. Kalau MA60-nya paling bawah, itu berarti dia uptrend. Oke? MA60 tuh yang hijau garisnya itu ya, Kak? Yes, betul. Yang ini, Oh. yang tebel nih. Hijau tebel. iya. Ya. Oke. Kemudian kita lihat sama apa ya? TV. Jangan deh. Net TV. Belum kebentuk. SCTV. Yang suka nonton SCTV. Kode sahamnya ini SCMA, guys. Bisa dibeli perusahaannya. Sekarang yuk Mbak Lucia. Ini kalau ini uptrend atau downtrend? Kak Lucia, masih adakah di Ya, rumah? Kak. Masih BBCA Uptrend itu atau Mbak. downtrend? Gimana? Kursor nih. Itu sahamnya masih BBCA Mbak. Tuh. Belum ganti tuh. Sekarang udah. Oke. Nih. Di kursornya uptrend atau downtrend? Kalau tadi kan MA60-nya di bawah. Nah, kalau ini MA60-nya di atas nih. Downtrend ya, downtrend. Yes. Di atas. Betul. Nah, betul. Ini MA60 di atas, kemudian diikuti MA20, kemudian paling bawah nih MA10. Nah, ini downtrend. Gitu ya. Pemahamannya ya, dapat ya logikanya ya. Iya, Kak. Oke, besok jangan salah loh pilih sahamnya ya. Iya. Pilih saham downtrend dibeli gitu kan, nanti begitu Oh, kalau makin yang turun downtrend itu pusing. nanti rugi ya? Jadi kalau Gimana? yang mau beli itu beli yang tren-tren, yang up itu aja ya? Yes, betul. Jadi teman-teman di sini yang masih baru kan, masih baru di market, beli sahamnya yang uptrend aja. Ya. Yang uptrend aja nih kayak ini, BBRI. Misalnya. Nah, ini kan posisinya uptrend nih, posisi terbaru, ya kan? MA60-nya di paling bawah, kemudian tengah-tengah MA20, kemudian paling atas MA10. Ya. Nah, ini teman-teman cari yang atau beli sahamnya yang uptrend kayak gini aja. Ya. Ya teman-teman ya, dapat ya logikanya ya. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman memaksakan diri untuk masuk ke saham-saham yang downtrend, ya jangan kaget kalau dia bakal turun lagi ya. Jangan pusing, jangan bad mood ya kalau misalnya sahamnya makin merah gitu kan. Nah, sekarang ketika makin merah, posisi teman-teman entry ini di trennya dia lagi uptrend atau downtrend dulu nih gitu ya. Kalau ini sebenarnya nih teman-teman ya, nanti yang akunnya udah pada jadi nih, kalau teman-teman lagi belajar teknikal pakai moving average, ketika teman-teman screening itu enak banget ketika teman-teman posisinya kayak gini ya. Jadi mulai menanjak naik, terus MA-nya, moving average-nya ini makin rapet gitu ya. Nah, makin rapet, kecenderungannya potensi profitnya gede banget. Ya, kayak ini ya. Kursornya teman-teman bisa perhatikan. Sama ini yang terbaru, ini juga moving average-nya di sini rapet,
ya kan, dan dia cenderung naik. Nah, ini cuan gede banget nih di sini, ya. Jadi besok dicatat nih moving average-nya yang rapat gitu kan. Nah, ini ada yang raise hand nih, Mas Octavio Fatur. Gimana, Mas? Mbak Mamel, itu yang rapat itu tuh kalau yang dead cross, golden cross tuh yang lihatnya dari mananya ya kalau rapat gitu ya? Nah, kalau pergerakannya cenderung naik, itu golden cross namanya. Ya. Itu Mas, ngelihatnya tuh yang potongan antara apa? Yang 60-20 sama 10, apa yang dari mana Kak Mamel? Nah, kalau ini, kalau aku biasanya patokannya MA60. Jadi kenapa MA60? Karena MA60 itu kan sudah mencerminkan berarti 60 hari ya. 60 hari berarti 2 bulan, ya kan? Nah, selama waktu 2 bulan itu kan pasti banyak terjadi pergerakan atau kejadian ekonomi atau kejadian dari perusahaan itu sendiri kan. Nah, menurutku ya, dan sering digunakan itu MA60 adalah MA terkuat. Jadi ketika golden cross itu harganya nge-cross MA60-nya. Kalau aku pribadi, aku lebih senangnya gitu. Nah, kayak ini nih. Harganya, teman-teman bisa perhatikan kursor, harganya ini udah fix breakout atau tembusin ke MA60. Nah, itu dia kuat tuh biasanya naiknya. Gitu ya. Ini golden cross istilahnya. Gitu. Kebalikannya, kalau dead cross itu kayak gimana Mbak Amel? Ada contohnya enggak? Ada dong nih. Yang kemarin waktu COVID ya, waktu pandemi COVID awal-awal itu. Nah, ini nih potongannya nih di sini nih, biang keroknya nih bikin patah tren. Si harganya itu tembus ke bawah di sini. Nembus support di MA60-nya ini. Nah, ini istilahnya dead cross. Gitu ya, teman-teman ya. Itu Mas Octavio ya. Iya, Mbak. Itu ya. tanya lagi, Mbak. 60 itu tuh masuknya panjang apa pendek ya, Mbak? Panjang. Panjang ya. Karena kan udah 2 bulan tuh, 60 hari. Hitungan pendek itu sebelum 2 bulan ya, Mbak? Ya, hitungan pendek tuh nih 10. 10 tuh pendek, 20 ya medium lah, tengah-tengah. 60 itu udah cukup banyak tuh, 60 hari kan. Gitu. Oke, makasih Mbak Mamel. Iya. Nah, jadi garis moving average ini tuh mencerminkan apa sih Mbak Amel gitu kan? Nah, garis moving average ini terbentuk dari garis rata-rata harian. Kalau MA10 berarti terbentuk dari rata-rata 10 hari. Kalau 20 berarti 20 hari. Ya. Kalau 60 berarti 60 hari. Gitu ya. Jadi MA60 ini udah cukup kuat menurutku untuk kita tahu fix pembalikan tren ya, baik yang downtrend maupun yang uptrend. Gitu. Oke, moving average clear ya. Dapat logikanya semua, teman-teman? Udah dimengerti ya? Masih ya? Oke. Udah, Kak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Devana Novliani. Kak, izin nanya, posisi yang pas untuk beli di mana? Nah, posisi yang pas untuk beli itu ketika posisinya adalah golden cross, teman-teman. Ya, golden cross di sini. Teman-teman bisa perhatikan kursor. Wah, ini enak banget ya teman-teman kalau dapat posisi di sini. Karena potensi profitnya gede banget ya. Kita perhatikan ya, ini baru contoh BBRI ya. Kita cek ketika posisi golden cross-nya. Kita cek perusahaan yang lain, MDKA. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nih kursornya nih, MA60 ya, ketembus harga. Ini golden cross. Ini
titik entry yang tepat banget buat teman-teman ambil di sini. Ya. Ya kan, teman-teman, tadi BRI naik habis breakout MA60 naik kenceng, ya kan? Ini MDKA harganya breakout MA60 naik kenceng lagi, ini malah cuan luber banget nih kan, MDKA. Kita cek lagi, mau saham apa? Mau saham apa nih? Request, boleh. Mbak Ade Tana, request saham apa? Monggo. Mau ada request saham apa? Atau masih bingung kode saham apa aja? Oke, UNVR. Nah ini ya, UNVR lagi downtrend ya, cenderungnya ya, jadi hati-hati. Tapi teman-teman ketika kalau dapat momen yang pas ini, rebound sedikit ini ya, nah ini enak banget. Nah, tapi teman-teman perhatikan juga nih, ketika harganya udah naik kenceng ya kan, udah habis breakout MA60 ya, di sini. MA60 udah breakout gitu kan. Nah, terus ada penurunan, penurunannya ini disertai dengan penurunan MA-nya juga, kayak gini ya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Apalagi penurunannya ini nge-breakout MA10. Nembus MA10 ke bawah. Nah, ini hati-hati ya. Karena ini bakal lebih turun lagi. Kayak gini contohnya. Jadi, ketika teman-teman misalnya mau memutuskan swing gitu ya. Swing itu trading santai. Trading santai itu jadi teman-teman beli jual beli sahamnya itu santai. Misalnya beli bulan ini ya, bulan Februari, nanti jual ketika sahamnya udah naik, misalnya katakanlah di bulan April naiknya ternyata gitu ya. Nah, itu namanya masih trading swing. Atau beli minggu ini, jual minggu depan, itu juga masih trading swing gitu ya. Jadi trading swing itu bisa dikatakan trading swing itu ketika teman-teman jual beli sahamnya itu kurang dari 1 tahun. Baik harian, misalnya beli hari ini atau jual besok Senin, itu trading swing juga termasuk, atau mingguan atau bulanan. Ya, itu masih dikatakan trading swing. Tapi ketika teman-teman sudah keep perusahaannya 1 tahun minimal, itu berarti teman-teman udah termasuk investasi. Gitu ya. Nah, ini ya, perhatikan teman-teman, kalau penurunan diikuti pergerakan MA-nya juga turun, apalagi kok tembus MA-nya ke bawah, nah ini hati-hati. Ya. Terus ada lagi pertanyaan. Saham, ngecek saham PTPP. Kita cek bareng-bareng ya, PTPP ini pergerakannya gimana. Nah, PTPP. Maaf Mbak. Oke. Mau ngingetin 10 menit lagi ya Mbak. Waduh, padahal lagi rame yang nanya nih, padahal udah pada mulai panas nih buat nanya. Oke, 10 menit lagi. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan nih, PTPP enak banget ya, dia mau breakout di sini. MA60-nya udah mau ke breakout. Jadi teman-teman yang sudah punya akun, siap-siap nih buat entry di sini. Oke, PTPP oke. Untuk posisinya. Oke, ini dari Gregorius Henry. Mbak izin nanya, waktu TP yang pas itu kapan ya? Karena kadang kan harganya walaupun breakout nggak nyentuh targetnya atau melewati targetnya. Nah, gini, ketika teman-teman masih baru di market, itu jangan terlalu idealis, teman-teman. Idealis tuh gimana? Kayak ini, kita udah nentuin target sekian ya, udah pakai garis Fibo atau garis support resisten ya, itu belum nyentuh tapi harganya udah turun. Nah, kayak nggak kuat nyentuh resistennya. Nah, itu teman-teman berarti masih terlalu idealis. Tapi kalau saran saya, teman-teman ketika masih baru, kalau udah beli saham ya, udah dapat posisi barang, terus harganya naik, itu teman-teman profitnya dicukupkan dulu. TP dulu. Perkara dia nanti lanjut naik, ya udah. Ya, belajar untuk ikhlas.
karena ilmu ikhlas itu susah. Ya, oke. Dan itu harus dilatih terus, dilatih terus. Karena saya sendiri pun untuk melatih ikhlas itu juga kadang-kadang masih suka serakah juga, karena kan namanya sifat manusia ya, dan itu harus dilatih. Jadi saran saya ya Mas Gregorius Henry, kalau misalnya ternyata tidak menyentuh target dan dia malah bergerak turun, ya udah profit, taking profit dulu, jual dulu, nggak apa-apa ya. Karena ketika kita belajar analisis, karena ketika kita menganalisis saham dengan teori yang ada gitu ya, itu tidak mesti 100% benar ya. Jadi teman-teman nggak perlu kecewa, nggak perlu gelo ya, nggak perlu sedih kalau misalnya ternyata setelah udah analisa saham begitu kan, kok ternyata nggak nyampe target. Nah itu nggak apa-apa ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi di market gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Mbak Gita. Mbak, biar bisa cepat screening yang lagi golden cross, ada caranya nggak Mbak? Atau memang dilihat satu-satu? Oke, kalau di sekuritas lain, itu teman-teman wajib lihat satu-satu. Tapi kalau di Mirai, nggak usah dong, nggak usah ribet-ribet nyari satu-satu. Karena di Mirai itu ada fitur screening saham by technical. Nah, teman-teman bisa langsung ke menu, sebentar, ke menu ini, search stock, kemudian easy condition search, atau kode menunya itu 0111. Nah, teman-teman buka nih di sini. Nah, menu ini itu fungsinya untuk kita meng-screening saham secara teknikal ya. Bagian kiri teman-teman bisa lihat itu ada stokastik, ada RSI, ada MACD gitu kan. Nah, ini ada moving average gitu ya. Nah, ini dia indikator teknikal gitu ya. Misalnya kita mau cari screening saham yang breakout stokastiknya nih, stokastiknya dia breakout mau ke atas. Nah, ketika kita checklist gitu kan, jangan lupa di load nih atau di refresh. Nah, langsung kebentuk kan, terscreening, teman-teman bisa perhatikan kursor, terscreening dari 916 yang memenuhi kriteria stokastiknya golden cross berpotongan ke atas itu ada 92 ya. Nah, 900 ini termasuk waran juga ya, baik waran 1, waran 2 maupun waran 3. Jadi kenapa jadi 900 nih? Padahal perusahaan yang listing di bursa kita itu ada sekitar 700 atau 800 ya kalau nggak salah yang terbaru. Karena akhir-akhir ini banyak perusahaan yang IPO juga. Gitu ya. Jadi terscreening 92 nih. Nah, kalau udah teman-teman klik yang volume ya. Diklik volume kayak gini. Nah, cari volume yang rame. Ya, cari volume yang rame. Kenapa yang rame? Supaya teman-teman mudah untuk jual belinya. Kalau misalnya sahamnya nggak rame, nanti teman-teman susah jual belinya. Gitu ya. Nah, setelah dirankingkan lagi, disortir lagi nih. Disortir lagi untuk pilih perusahaan, misalnya 10 besar teratas nih. Ranking 10 besar teratas, pilih yang teman-teman familiar dulu perusahaannya. Kayak ini 10 besar teratas, ini dia ada SCMA. Ya, walaupun turun tapi ternyata stokastiknya berpotongan dia. Gitu ya. SCMA tadi SCTV ya. Nah, kalau yang lainnya ini kan teman-teman masih baru nih, masih belum tahu kan ini perusahaan apa gitu kan. Nah, kalau yang masih baru, kalau belum tahu ini perusahaan apa, jangan dibeli dulu. Ya, teman-teman wajib tahu dulu minimal perusahaan ini tuh perusahaan apa sih gitu kan. Kepanjangannya dari apa gitu kan, atau apa namanya produknya ini apa. Ya, teman-teman itu wajib tahu itu dulu. Ya. Oke. Gitu kali ya, Mas Zaidan ya. Masih ada waktu nggak? Sudah 5 menit, Mbak, sebenarnya. Udah lebih 5 menit? Enggak, sudah 5 menit lagi. Oh, kurang 5 menit gitu ya? Kurang 5 menit. Oke. Nah,
Kita lanjut 5 menit terakhir. Nah, ini ya. Jadi untuk screeningnya ini juga teman-teman bisa maksimal tentukan 3 kriteria. Kalau ini kan baru 1 nih. Kita cari stokastiknya yang berpotongan. Terus misalnya saya mau tambah lagi nih. Saya mau cari moving average, forward, or reverse arrangement ini. Nah, formula ini maksudnya gimana sih gitu kan? Maksudnya adalah kita cari saham-saham yang tadinya bergerak turun, kemudian mau kembalikan ke atas. Nah, itu kan yang dari tadi kita pelajari kan, dari yang downtrend terus kembalikan ke uptrend. Nah, ini penting banget nih. Kalau sudah nambah kriteria, teman-teman jangan lupa di refresh atau di load. Nah, tadi dari 92 ter-screening lagi jadi 14 saham. Jangan lupa klik volumenya yang paling rame, gitu ya. Nah, cari yang rame aja, jangan cari yang aneh-aneh, gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata kok setelah di screening kok sahamnya aneh-aneh semua, Mbak, saya nggak tahu semua, gitu. Ya udah jangan dipaksa beli, daripada teman-teman kalau paksa beli, istilahnya teman-teman tuh beli kucing dalam karung, ya. Walaupun masuk screening, tapi teman-teman nggak tahu nih, ini perusahaan apa sih, gitu kan. Perusahaan produknya ini dia produknya apa, gitu kan. Teman-teman nggak tahu, berarti sama aja teman-teman beli kucing dalam karung, gitu ya. Jadi pilih yang familiar aja. Nah, kemudian sama nanti dikombinasikan fundamentalnya, sekilas aja sih, sekilas aja nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman mau buat trading pendek, ya sekilas aja perusahaan ini sehat atau enggak, kemudian perusahaan ini menghasilkan laba atau enggak, gitu ya. Nah, itu cek fundamentalnya dulu sebelum teman-teman masuk. Atau teman-teman beli sahamnya, gitu ya. Nah, nanti fundamental ada kelasnya khusus, bisa kulik-kulik fundamental sampai pusing ya. Soalnya jujur kalau fundamental saya sendiri pun nggak terlalu mendalami karena pusing sih buat saya. Kalau saya cenderung lebih teknikal, jadi lebih senang baca chart gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita closing nih, tinggal 2 menit lagi gitu ya Mbak Gita ya, menjawab screening ya. Teknikalnya. Makasih Mbak. Siap. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum saya kembalikan ke Mas Zaidan. Ada pertanyaan? Rifdan mau tanya apa? Dan mau nanya? Dia di unmute mau nanya, Mas Rifdan? Gitu? Oke, nggak ada. Nah, oke, kalau nggak ada, mungkin ini karena sebenarnya kita kulik-kulik atau praktek teknikal itu belum semua ya ini ya, karena keterbatasan waktu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa nanti sekali lagi bahas tentang teknikal. Ya, jadi memperdalam teknikal lagi nih, banyak kan tadi banyak indikator yang belum kita bahas ya. Jadi sebelum beralih materi ke fundamental, selesaiin dulu teknikalnya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya itu teknikal lagi ya, memperdalam teknikal lagi. Ya, bisa ke indikator. Nah, benar nih kata Mas Rifdan nih, Fibonacci belum kita bahas. Nanti mungkin ke next pertemuan ya, karena keterbatasan waktu juga, teman-teman mau istirahat juga, udah jam 9, udah siap-siap weekend gitu kan. Happy weekend buat teman-teman semua ya. Kalau yang besok udah lepas nggak ada tugas kuliah gitu kan, bisa jalan-jalan dulu. Nah, oke, tadi yang udah nanya berapa nih Mas Zaidan totalnya? Dicatat nggak? Ini dapat tugas lo tadi lo. Ada 5 Mbak. Tadi Lucia dapat nggak ya Mbak? Kan jawabnya Lucia dapat. Iya dapat. Oh dapat, berarti ada 6. Tadi. Ada ya, 6. Dapat 100.000 loh dia. Dia sendiri yang dapat 100.000.
dicatat semua nggak nih? Ini tergantung Mas Zaidan loh, ini kuncinya dia nyatet apa enggak nih. Jadi teman-teman, nah ayo yang nanya langsung. Yang kan tadi katanya yang chat aku ya Mbak? Apanya? Yang chat Yang aku cair. kan dapat. Ya. Yang cair. Ya. Kalau nanya tapi nggak chat Mas Zaidan berarti Ya. belum cair. Chatnya di WA ya, jangan di chat Zoom nanti hilang. Nah, nanti segera yang tadi nanya bisa langsung chat Mas Zaidan, nomor handphonenya mau diisiin apa? Mau diisiin OVO, mau diisiin GoPay-nya atau Shopee Pay-nya buat checkpot nih. Udah ngincer banget. Untuk 10 orang aja ya yang paling cepat ya, chat nih berarti. 10 orang tercepat yang menghubungi Mas Zaidan. Gitu, oke? Oke. Semua 100 angka boleh deh, nanti deh tergantung rekapan deh, ya. Tergantung rekapan. Kalau apa namanya kurang dari 10 boleh nanti 100.000 atau nanti deh langsung banyak yang ngechat ini Mbak. Langsung ditagihin nanti deh, tergantung ini, siapa tahu ada kejutan dari aku nanti tak tambahin, nggak cuma 50.000 doang gitu kan. Pokoknya langsung chat Mas Zaidan aja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Nanti love you Mbak Mame, love you too Mama. Semangat terus ya, harus semangat terus ya. Terus nanti besok apa namanya, kalau ya misi marketing yang lain jangan ditagih buat misi GoPay lagi ya. Karena ini masing-masing ya, beda-beda. Kalau kebetulan saya lagi baik hati gitu kan, lagi bahagia gitu kan, mau bagi-bagi rezeki. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Zaidan. Baik, terima kasih Mbak Mamel sudah mengisi edukasi malam hari ini dan bagi-bagi hadiah juga ini jadinya. Terima kasih banyak Mbak Mamel. Iya, sama-sama. Oke, oh iya, teman-teman mau info juga, minggu depan Jumat ada edukasi lagi, karena udah mau selesai sebenarnya edukasinya. Jadi bulan ini itu ada 2 edukasi, hari ini sama minggu depan Jumat. Temanya juga masih sama tentang analisis teknikal. Jadi kalau masih ada pertanyaan mungkin besok di minggu depan hari Jumat bisa ditanyakan lagi. Gitu. Sama minggu depan mungkin request untuk lebih bahas indikator ya. Jadi oh iya. Nyambung pembahasan hari ini sama besok. Gitu. Oke, sebelum kita tutup edukasi malam hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir edukasi malam hari ini. Sampai jumpa bertemu di edukasi minggu depan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak.